Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Part 31, istri sah jadi pelakor. Ini sudah part akhir ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Oh ya, satu lagi nih teman-teman, jangan lupa follow akun FB Cinta Story ya, namanya Cinta Vlog. Oke, terima kasih. Part 31. Ada apa, Dok? Apa ada masalah serius? Tanya Rendra cemas. Kandungannya cukup lemah, tapi sejauh ini tidak apa-apa. Hanya saja saya harap pasien tidak banyak pikiran dan stres. Itu bisa mempengaruhi kehamilannya, ungkap dokter itu dengan jelas. Baik dok, terima kasih, balas Rendra. Rendra, Sarah, dan Rafa langsung masuk menghampiri Anggi yang tengah berbaring. Kamu harus banyak istirahat ya, makan yang bergizi, jangan banyak berpikir. Terlihat jelas di wajah Rendra bahwa dia yang paling khawatir dibanding yang lainnya. Itu karena dia sudah mengetahui anak yang dikandung Anggi adalah anaknya. Kurang lebih 2 tahun pernikahannya dengan Sarah, tapi mereka tidak diberi keturunan. Sementara dengan Anggi yang hanya sebentar, bahkan hanya sebuah dosa, tapi bisa menyisakan bekas seumur hidup. Aku sudah gak apa-apa, kamu gak perlu khawatir. Anak kita akan baik-baik saja, balas Anggi dengan suara sedikit lemah. Anggi, kamu harus kuat dan juga menjaga kandungan kamu dengan baik, supaya nanti dia lahir dengan sehat. Lupakan semua yang terjadi, kamu pasti bisa menjadi lebih baik, ucap Sarah, tapi Anggi hanya diam saja. Kali ini dia tidak melawan ataupun membantah Sarah, tapi dia memilih diam karena hatinya masih merasa kesal. Ren, kalau begitu aku sama Sarah pamit ya. Mobilnya aku simpan buat kamu pakai nanti. Aku sama Sarah naik taksi online saja, ucap Rafa yang ingin segera pergi dari sana. Karena menurutnya tak ada masalah serius dan Rendra pasti bisa mengurus Anggi sendiri. Rafa tak mengatakan apapun pada Anggi. Dia hanya pamit pada Rendra, kemudian langsung keluar dari ruangan itu bersama Sarah. Saat Rafa pergi, Anggi kembali menangis. Tak ada lagi harapan baginya untuk bisa merebut cinta Rafa. Dan tak ada lagi kesempatan baginya untuk menjadi istri Rafa. Semua sudah hancur, tak bersisa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Gak ada yang peduli sama aku. Anggi terus menangis sambil berusaha menghapus air matanya yang tak hentinya tetap keluar. Jangan menangis. Masih ada aku. Aku peduli sama kamu. Aku peduli sama bayi kita, balas Rendra mengusap kepala Anggi dengan lembut. Bagaimana kabar kamu? Tanya Sarah saat masuk ke kamar inap Anggi sendirian. Dan Anggi pun sedang duduk sendiri di atas kasurnya, karena Rendra sedang keluar mencari makanan. Untuk apa kamu kesini? Kamu pasti mau menertawakan aku. Kamu mau pamer kalau kamu sudah menang sekarang. Iya kan? Aku gak butuh. Benar belum berubah ya? Sejak dulu, aku tidak pernah sedikit pun menginginkan semua ini terjadi. Tapi semua terjadi begitu saja di luar kehendak kita. Aku tidak merasa menang ataupun merasa memiliki Rafa. Aku juga tidak mengasihani kamu karena aku tahu kamu kuat. Anggi itu wanita yang kuat. Kamu itu wanita hebat. Hanya saja kamu memilih jalan yang salah, ungkap Sarah.
Setelah semua yang aku lakukan, kamu gak benci sama aku. Aku merebut Rendra dan rumah tanggamu hancur. Aku juga menghalangi kamu sama Rafa dengan semua kebohonganku. Kamu gak marah? Ucap Anggi lirih. Marah? Jelas aku merasakan itu. Tapi rasa marahku itu hanya sesaat. Tidak ada yang lebih penting selain melihat kamu berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku juga banyak salah. Kita berusaha sama-sama untuk memperbaiki diri dan hidup bahagia. Kamu mau kan? Ungkap Sarah dengan sangat lembut. Dia tahu Anggi selama ini sama seperti dirinya. Tak punya orang tua. Hingga merasa ingin selalu menjadi nomor satu. Ingin diperhatikan oleh semua orang. Dan mendapatkan cinta dari orang yang dia inginkan. Bedanya, Anggi menghalalkan segala cara, tapi Sarah masih bisa mengontrol dirinya. Perlahan, Anggi mengangguk, disusul dengan air matanya yang berlinang. Dia mulai sadar dan menyesali semuanya. Maafkan aku, Sarah. Aku sudah jahat, tapi kamu masih baik sama aku. Aku minta maaf. Ucap Anggi. Melihat ketulusan Anggi, Sarah langsung menghampirinya, lalu memeluknya hingga tangisan Anggi semakin pecah. Sudah, jangan nangis. Mulai sekarang, aku akan jadi teman kamu. Jadi sahabat aku ada 2, Nara dan kamu. 3 deh, Rendra juga. Sarah merasa lega. Akhirnya semua baik-baik saja sekarang. Beberapa bulan kemudian, Rendra dengan cepat membawa Anggi ke rumah sakit karena ingin melahirkan. Rasa cemas, khawatir, dan juga takut menyelimuti perasaannya yang bercampur aduk. Sarah dan Rafa pun segera datang ke sana dengan terburu-buru dan juga cemas. Melahirkan seorang anak adalah hal yang pertama bagi Anggi, dan dia ditakdirkan menjadi seorang ibu lebih dulu dibandingkan Sarah. Mungkin saja beberapa hari ke depan Sarah juga menyusul menjadi seorang ibu, karena HPL mereka sama. Pasien tidak bisa mengedan, kita harus melakukan operasi segera. Kalau tidak, nyawa bayi itu bisa dalam bahaya. Ucap dokter itu meminta persetujuan. Lakukan yang terbaik, dok. Selamatkan mereka. Balas Rendra yang semakin panik. Dokter kembali masuk, dan Anggi dibawa ke ruang operasi. Ren, kamu yang tenang ya. Semua akan baik-baik saja. Pinta Sarah. Pinta Sarah mencoba menenangkan. Iya, jangan khawatir. Ucap Rafa merangkul Rendra yang terus saja gelisah. Biar bagaimanapun, dia tetap khawatir. Anggi dan anaknya berjuang di dalam sana. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana dengan anak dan istri saya, dok? Tanya Rendra. Bayinya sehat dan selamat. Alhamdulillah, ucap Rendra bernafas lega. Tapi ibunya mengalami pendarahan hebat. Kami sudah berusaha. Maaf, ucap dokter itu menunduk lemah, merasa bersalah dan gagal. Walaupun itu adalah takdir, tetap saja dokter itu merasa menyakitkan. Maksudnya apa, dok? Tanya Rendra sangat syok. Matanya mulai memerah dengan perasaan semakin cemas. Pasien kami nyatakan meninggal. Apa? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Rendra berteriak histeris yang akhirnya menangis. Sarah dan Rafa pun tak kalah syok dan ikut menangis. Kalian boleh masuk sebelum jenazahnya dipindahkan, pinta dokter itu. Mereka langsung masuk. Tangisan semakin pilu melihat tubuh Anggi tertidur di sana.
Anggi, kamu kan janji mau rawat anak kita sama-sama. Sekarang bagaimana aku bisa merawatnya sendirian? Ucap Rendra menangis memeluk Anggi. Kemudian seorang perawat datang dengan membawa seorang bayi laki-laki. Kemudian menyerahkannya pada Rendra. Rendra menggendongnya dengan penuh tangisan. Anggi, kamu lihat bayi kita? Dia sangat ganteng. Aku akan kasih nama dia seperti nama yang kamu siapkan untuk dia. Arkana Mahendra Putra. Beberapa hari kemudian, Sarah juga melahirkan anak pertamanya. Semuanya berjalan dengan lancar bersama Rafa yang selalu ada di sisinya. Mereka mendapatkan anak perempuan. Alhamdulillah, kita akhirnya punya bayi. Terima kasih ya sayang. Ucap Rafa memberikan sebuah kotak kecil sebagai hadiah pada Sarah yang sedang duduk sambil menggendong bayi mereka. Apa itu? Tanya Sarah penasaran. Hadiah buat kamu, karena kamu sudah menjadi wanita hebat, menjadi istri, dan sekarang kamu jadi ibu dari anakku. Hadiah itu tidak sebanding, tapi aku berharap kamu suka. Sarah tersenyum sambil membuka kotak itu yang ternyata berisi kalung berlian. Wah, makasih ya, ucap Sarah tersenyum bahagia karena mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia. Kita sampai lupa sama bayi kita. Kamu mau kasih nama dia siapa? Tanya Rafa menatap bayinya yang sedang tertidur. Azalea Kirana Putri. Nama yang bagus sayang, ucap Rafa mencium kening Sarah dan si bayi mungil itu.